Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore untuk Kakak Asisten Laboratorium Praktikum Optimasi Industri tahun 2026. Perkenalkan kami dari kelompok 39 sesi Senin 2 ingin mempresentasikan tugas besar optimasi industri kami yang berjudul Optimalisasi Pemilihan, Distribusi, Persediaan, dan Keuntungan Produk pada apotek hasil menggunakan metode Dynamic Programming, Integer Programming, EOQ, continuous review, dan analisis rute jaringan. Sebelumnya, perkenalkan saya praktikan pertama, Muhammad Yusril Dayat NPM 240 320 178 dari sesi Senin 2. Dan perkenalkan saya praktikan 2 Mufti Aswani Fatah NPM 2403201100 dari sesi Senin 2. Nah, di pendahuluan ada latar belakang. PT Oto Pharmaceutical Industry merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi obat-obatan ke berbagai wilayah. Salah satunya yaitu apotek hasil yang ada di Surabaya. Dalam proses distribusi dan pengelolaan persediaan, perusahaan menghadapi beberapa permasalahan seperti keterbatasan kapasitas kendaraan distribusi, penentuan rute pengiriman yang efisien, pengendalian persediaan produk, serta keterbatasan modal dan kapasitas rak etalase. Permasalahan tersebut dapat dipengaruhi biaya operasional, waktu distribusi, dan keuntungan perusahaan apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, digunakan beberapa metode optimasi industri, yaitu dynamic programming untuk menentukan kombinasi produk distribusi optimal, shortest route untuk menentukan jalur distribusi terpendek, economic order quantity atau EOQ, dan juga continuous review untuk pengendalian persediaan, serta integer programming dengan metode branch and bound untuk menentukan kombinasi produk yang memberikan keuntungan maksimum. Pengolahan data dilakukan menggunakan software WinGSP, Microsoft Excel, POM-GM, dan juga Tora. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperoleh kombinasi produk distribusi yang optimal, rute pengiriman paling efisien, pengendalian persediaan yang lebih baik, serta keputusan pemilihan produk yang mampu memberikan keuntungan maksimum bagi perusahaan, sehingga operasional distribusi dan persediaan pada apotek hasil dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya dari latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana menentukan kombinasi produk optimal dengan metode dynamic programming. Yang kedua, bagaimana menentukan rute distribusi terpendek dengan shortest route. Yang ketiga, bagaimana menentukan pengendalian persediaan optimal dengan EOQ dan continuous review. Yang keempat, bagaimana menentukan keuntungan maksimum dengan integer programming. Dari rumusan masalah tersebut dapat ditarik tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk menentukan kombinasi produk yang optimal. Yang kedua yaitu untuk menentukan rute distribusi terpendek. Yang ketiga yaitu untuk menentukan pengendalian persediaan optimal. Yang keempat yaitu untuk menentukan keuntungan maksimum. Dan juga ada beberapa manfaat dari penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk membantu perusahaan menentukan kombinasi produk distribusi yang optimal, untuk membantu perusahaan menentukan rute distribusi yang lebih efisien, untuk membantu perusahaan mengendalikan persediaan agar lebih optimal, dan untuk membantu perusahaan menentukan keuntungan maksimum berdasarkan keterbatasan sumber daya. Ada juga batasan masalah yang ada di penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian dilakukan pada PT Otto dan apotek hasil. Yang kedua yaitu menggunakan 10 produk obat yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu produk EOQ, yaitu ibuprofen, amoxicillin, dan juga cotrimoxazole. Yang keempat yaitu software WinKSP, memakai software WinKSP, Excel, Tora, dan juga POM-PM. Untuk asumsi-asumsi sendiri yaitu yang pertama permintaan dianggap tetap, yang kedua lead time konstan, yang ketiga yaitu kondisi distribusi normal, yang keempat yaitu harga produk tidak berubah. Selanjutnya ada beberapa tinjauan pustaka yang kami peroleh. Yang pertama yaitu optimasi. Pengertian dari optimasi yaitu suatu proses untuk memperoleh hasil terbaik dalam kegiatan industri dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal. Yang kedua yaitu ada dynamic programming, merupakan metode optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara bertahap atau stage by stage
guna memperoleh solusi optimal berdasarkan keputusan pada setiap tahap. Yang ketiga, ada analisis rute jaringan, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan jalur paling efisien atau jalur terpendek dari titik asal menuju titik tujuan dalam suatu jaringan distribusi. Yang keempat, ada economic order quantity atau EOQ, yaitu metode pengendalian persediaan yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal sehingga total persediaan dapat diminimalkan. Yang kelima yaitu integer programming, yaitu metode optimasi linear dengan variabel keputusan berbentuk bilangan bulat untuk memperoleh solusi optimal berdasarkan fungsi tujuan dan juga fungsi kendala. Yang keenam, ada WinKSB, yaitu software yang digunakan untuk membantu penyelesaian berbagai permasalahan kuantitatif dan optimasi dalam bidang penelitian operasi. Yang ketujuh yaitu Microsoft Excel, yaitu aplikasi spreadsheet yang digunakan untuk pengolahan data, perhitungan, analisis data, serta visualisasi hasil penelitian. Yang kedelapan ada Tora, yaitu Temporally Order Routing Algorithm, yang merupakan software penelitian operasi yang digunakan untuk membantu penyelesaian masalah optimasi dan pemrograman linear. Yang kesembilan ada POM-QM, yaitu software yang digunakan untuk membantu penyelesaian masalah kuantitatif dalam bidang manajemen operasi dan pengambilan keputusan. Yang terakhir ada continuous review, yaitu metode pengendalian persediaan yang dilakukan secara terus-menerus dengan memantau jumlah stok untuk menentukan reorder point dan safety stock. Metodologi yang kami pakai yang pertama ada waktu dan juga tempat pelaksanaan penelitian, yaitu pada pelaksanaan penelitian pada tugas besar ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei pada pukul 20.00. Penelitian ini dilakukan di apotek hasil yang berlokasi di Jalan Rungkut Asri Utara 6 nomor 20 Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Untuk pengumpulan data sendiri, kami mendapatkan 10 jenis produk. Yang pertama ada paracetamol dengan unit tersedia ada 35 box dengan berat produk 0,25 dengan harga per box 85.000. Ada CTM, unit tersedia ada 24, berat produk 0,20, harga per produk 55.000. Sampai dengan cotrimoxazole dengan unit tersedia 16 box, berat per produk 0,30 dengan harga per box yaitu 115.000 dengan kapasitas maksimum mobil box yaitu 10 kilo. Nah, ini merupakan data rute perjalanan distribusi dari PT Otto ke apotek hasil. Dengan nomor 1 ini digambarkan oleh PT Otto dan nomor 11 yaitu apotek hasil. Selanjutnya ada data permintaan produk, ada produk ibuprofen, permintaan dari bulan Mei sampai dengan bulan April dengan total permintaan yaitu 806 strip. Yang selanjutnya ada produk amoxicillin dari bulan Mei sampai dengan April dengan total permintaan yaitu 547 strip. Yang selanjutnya yaitu produk cotrimoxazole dengan dari bulan Mei sampai dengan bulan April dengan total permintaan yaitu 508 strip. Yang selanjutnya ada data keterbatasan pada perusahaan, di mana ada produk ibuprofen dengan modal 12.000, produk amoxicillin 13.000, produk cotrimoxazole 11.500 dengan kapasitas maksimum yaitu 50.000. Untuk rak etalase sendiri, ibuprofen 10 strip, produk amoxicillin 20 strip, cotrimoxazole 12 strip dengan kapasitas maksimum yaitu 50 strip. Dengan laba per stripnya untuk produk ibuprofen yaitu 1.500, untuk produk amoxicillin yaitu 2.000, dan produk cotrimoxazole yaitu 1.200. Dengan fungsi tujuan sebagai berikut. Maksimumkan Z sama dengan 1.500 X1 ditambah 2.000 X2 ditambah 1.200 X3 dengan fungsi batasan yaitu 12.000 X1 ditambah 13.000 X2 ditambah 11.500 X3 kurang dari sama dengan 50.000. 10 X1 ditambah 20 X2 ditambah 12 X3 kurang dari sama dengan 50. Dan syaratnya yaitu X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0 dan juga integer. Dengan flowchart sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita mulai
terus dilanjut dengan studi literatur dan juga studi lapangan, dan ada 19 pengumpulan data yang kami peroleh. Dan selanjutnya pengolahan data metode dynamic programming menggunakan software WinKSP, pengolahan data metode shortest route menggunakan software LoRa, pengolahan data menggunakan economic order quantity menggunakan software POMPM dan Microsoft Excel, pengolahan data branch and bound menggunakan POMPM. Hasil dan pembahasan dilanjut dengan hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama ada dynamic programming. Dengan input data pada metode dynamic programming terdiri dari 10 jenis produk obat-obatan yang memiliki jumlah unit tersedia, berat produk, dan nilai keuntungan yang berbeda-beda. Selain itu, digunakan kapasitas maksimum mobil box sebesar 10 kilo sebagai batasan dalam proses optimasi distribusi produk. Data tersebut digunakan untuk menentukan kombinasi produk yang memberikan keuntungan maksimum tanpa melebihi kapasitas kendaraan distribusi. Yang selanjutnya, mari ikut saya untuk running software. Buka untuk softwarenya, yaitu Dynamic Programming. Kita pilih File, New Problem, Map Snack. Kita kasih nama bebas, kelompok 39. Untuk number of item itu adalah jumlah dari produknya, yaitu 10. Kita inputkan untuk Nah, setelah muncul, ini yang akan kita analisis. Kita balik lagi ke PIP. Nah, dari output data tersebut, maka untuk menggunakan metode dynamic programming diperoleh kombinasi produk optimal, yaitu ibuprofen sebanyak 24 box, amoxicillin sebanyak 1 box, dan cotrimoxazole sebanyak 8 box. Nah, dari kombinasi tersebut menghasilkan total keuntungan maksimum sebesar 3.930.000 dengan sisa kapasitas kendaraan sebesar 0,05 kilo atau penggunaan kapasitas sebesar 9,95 kilogram dari total kapasitas maksimum yaitu 10 kilo. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode dynamic programming mampu menentukan kombinasi distribusi produk yang paling optimal dan efisien. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari shortest route. Input data. Dari input data pada metode shortest route berupa jaringan distribusi yang terdiri dari beberapa node dan jalur penghubung antar kota dengan nilai jarak tertentu. Node 1 merupakan PT Auto Pharmaceutical Industry di Bandung sebagai titik awal pengiriman, sedangkan Node 11 merupakan apotek hasil di Surabaya sebagai titik tujuan distribusi. Data jarak antar kota digunakan untuk menentukan jalur distribusi paling pendek dan paling efisien dalam proses. Selanjutnya langsung saja kita running untuk dari shortest route-nya. Oke. Kita pilih di network, kita pilih karena kita jarak terpendek yaitu shortest route. Kita kasih nama kelompok 39. Untuk percabangannya tadi di node itu ada 24 percabangan direct. Kita pilih ABC. Kita isi statement 1, kedua, itu sebesar 450.
Selanjutnya kita pilih solution. Ini kita abaikan. Nah, ini yang kita analisis. Oke, kita balik ke PPT. Nah, berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode Certus Road pada software WinKSD diperoleh jalur distribusi terpendek, yaitu dari Bandung ke Semarang, ke Kudus, ke Gresik, dan langsung ke Surabaya dengan total jarak yaitu sebesar 755 km. Jalur tersebut diperoleh melalui node 1 ke 2, 2 ke 7, 7 ke 9, 9 ke 11 dengan jarak masing-masing sebesar 450 km, 55 km, 160 km, dan 20 km. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode Certus Route mampu membantu perusahaan menentukan rute distribusi yang lebih efisien sehingga dapat meminimalkan jarak tempuh, waktu pengiriman, dan biaya distribusi produk. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Economic Order Quantity (EOQ) dan Continuous Review. Yang pertama ada input data produk pertama kita yakni ibuprofen. Nah, input data pada metode EOQ produk ibuprofen ini terdiri dari data permintaan produk per bulan selama 1 tahun dengan total permintaan tahunan sebesar 806 strip. Nah, selain itu digunakan beberapa parameter pendukung seperti biaya pesan sebesar 50.000 per order, biaya simpan sebesar 1.200 per strip per tahun, serta harga produk sebesar 12.000 per strip, service level sebesar 97%, nilai Z sebesar 1,88, serta lead time selama 5 hari. Nah, data tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah pemesanan optimal dan pengendalian persediaan produk ibuprofen. Pada software POMQM, parameter yang digunakan itu meliputi demand rate sebesar 806, setup atau ordering cost sebesar 50.000, serta holding atau carrying cost sebesar 1.200 dan unit cost sebesar 12.000. Nah, parameter tersebut digunakan untuk menghitung jumlah pemesanan ekonomis agar total biaya persediaan dapat diminimalkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cara untuk merunning atau menganalisis software Excel terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada eh, data permintaan atau demand ibuprofen per bulan. Nah, yang pertama kita akan mencari permintaan tahunan. Tahunan itu adalah semua ini dijual. Ini sudah dijual. Yang 806. Setelah dikasih tahun itu apotek hasil itu 305 hari per tahun. Nah, lalu untuk rata permintaan bulanan itu 895 selanjutnya untuk harga prospek ini harga ibuprofen itu 12. Kalau biaya pesannya itu sebesar 50. Service level 0,9. Lalu lanjut sekitar 90% ini kalau kita beli nanti untuk biaya simpan serta uang hasil itu sebesar 1.200 dan lead time-nya itu 5 hari. Nah, untuk mendapatkan lead time ini kita akan ini lead time dibagi hari operasi kita mendapatkan nilai 5. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke di sini karena yang pertama itu demand itu per tahun ya. Selanjutnya ada biaya pesan itu bisa lalu biaya penyimpanan selanjutnya kita akan masuk ke ini. Nah, ini kalian bisa copy paste dari sini kalian buat. Nah, itu kalian di kanan lalu pada spesial yang transpose. Lalu ada template dari itu ini bagikan lalu kalian spesial. Oke, lalu untuk total output itu sudah ini kedua data mulai nah, kalian bisa cari lagi. Lalu untuk berapa itu rumusnya demand N4 diberikan Q. Nah, lalu kalian cari lagi. Lalu selanjutnya untuk itu ada di bawah itu rumusnya dibagi dikalikan dengan biaya simpan biaya pesan. Lalu kalian cari. Ininya kalimat. Selanjutnya untuk dari kata kasih itu kalian juga antara volume cost tambahkan dengan carry cost. Kalian cari lagi. Nah, sekarang kita nilai baru karena kata cost. Nah, sekarang kita lanjut sama harus itu ada beberapa volume kalian bisa online. Nah, sekarang kita lanjut dengan rumus
menghitung OC ini, itu rumusnya N6. Karena pada kesepuluh ini kan ada juta minimum. Nah, untuk AC, itu N juga, yang 4. Jadi nilai total yang paling murah. Lalu untuk rumus NC, yakni B1 dikalikan, ini, B22. Untuk rumus TAC, B5 ditambahkan dengan B6. Nah, total biaya unitnya yakni B7, biaya dari TMC ditambahkan TAC. Nah, data ini nantinya akan kita analisis. Selanjutnya kita akan masuk ke input menggunakan software POMQM. Nah, ini tampilan awalnya kayak gini. Nah, kalian klik plus di inventory ini, economic order quantity. Lalu ini kalian bebas menamainya. Lalu klik OK. Nah, di sini di demand rate itu tergantung studi kasusnya yakni 806. Untuk biaya pesan yakni 50.000, biaya simpan 1.200, dan unit cost atau harga per strip itu 12.000. Nah, ini data inputnya. Lalu kalian klik solve. Nah, ini nantinya akan kita analisis. Ada dua output di sini, yakni inventory result yang ini sama grafik ini. Nah, selanjutnya kita akan merunning input data dari produk kedua kita, yakni amoxicillin. Sama seperti tadi, ini 547, hari operasi per tahun 105, rata-rata permintaan bulanan. Lalu berapa strip? 14.000. Oh, ini hari operasi tahunnya 100. Lalu untuk biaya pesan itu 5.000. Saya pesan, jam berapa 16.000. Lalu saya balik sini sama 188. Lalu biaya simpan 1.300. Ceritanya 35 hari lalu bulan ini. Kata kali kita dibagikan cuma hari. Lalu kita lanjut ke sini. Demandnya itu 500. Biaya simpan 1.300. Untuk ukuran organ itu namanya demand. Lagi. Nah, untuk rumus kita order posisi yakni D bagi E5 bagi biaya order bagi komentar. Lalu untuk nilai OC rumusnya ini N ini O6. Lalu AC O4. Lalu TAC B1 kalikan harga per strip. Nah, untuk TAC itu jumlah antara B5 ini OC ditambah HC.
Nah, terakhir untuk total biaya ini adalah jumlah dari TMC ditambah THC. Nah, ditambahkan total biaya 1.608.185. Sekarang kita akan lanjut ke input pom lagi. Kita buat baru ini amoxicillin, lalu klik OK. Nah, untuk demand rate itu 547, setup biaya pesan 50.000, biaya simpan 1.300, dan harga per strip itu ini 13.000. Nah, kalian bisa klik solve, lalu ada muncul output, dua output seperti tadi. Nanti kita akan menganalisisnya. Lalu kita akan masuk ke produk ketiga, yakni produk Cotrimoxazole. Kita akan merunning di software Excel sama POM-QM lagi. Oke, seperti tadi, permintaan atau per tahun 300. Rata-rata permintaan bulanan. Ini 508 kita bagi 2. Harga per strip Cotrimoxazole 1.100, 11.500. Nah, biaya pesan itu 50.000. Nah, service level 0,97. Untuk nilai Z 97% masih sama 1,88. Lalu untuk biaya simpan per strip per tahun itu, kalau Cotrimoxazole itu 1.150. Nah, litemnya juga besar 5 kali. Nah, rata-rata litem 5 kali litem tadi itu dibagikan 300 atau 2 per strip per tahun. Nah, sekarang kita akan masuk ke EOQ dari Cotrimoxazole. Nah, untuk demandnya tadi itu 500. Untuk biaya pesan 50.000, biaya simpan 1.150. Nah, untuk G itu kalian blok, copy, kalian seret sampai mentok, kalian klik kanan lalu pas ke spesial yang transpose. Nah, sekarang untuk rata inventory itu G dibagi 2. Lalu kalian seret. Nah, untuk total holding cost itu ini dibagikan dengan H. Dan kalian 4 jangan lupa. Bentar, kalikan. Nah, kalian bisa seret. Selanjutnya untuk grand order itu demand bagi rumusnya 508 dibagi. Oh, ini 508, jangan lupa 4 ya. Lalu dibagi Q. Lalu kalian bisa seret. Oke. Selanjutnya total order cost itu rumusnya itu dibagi ini. Oh, sebentar. Nah, rumus ini 11 dibagi dikalikan biaya pesan. Lalu total cost itu total holding cost ditambahkan dengan total order cost. Kalian bisa seret. Sebentar, sebentar, salah. F4 dibagi I. Kita akan membahas tentang output dari EOG. Yang pertama produk kita yakni ibuprofen. Nah, berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode EOG tadi pada produk ibuprofen, diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 260 strip setiap kali pemesanan. Nah, hasil tersebut diperoleh berdasarkan permintaan tahunan sebesar 806 strip. Nah, biaya pesan sebesar 50.000 per order dan biaya simpan sebesar 1.200 per strip per tahun. Nah, selain itu diperoleh biaya pesan sebesar 516.667 dan biaya simpan holding cost sebesar 46.800. Pada software POM-QM diperoleh nilai optimal order quantity sebesar 259,17 strip dengan rata-rata persediaan sebesar 129,58 strip dan frekuensi pemesanan sebesar 3,11 per tahun. Total biaya persediaan yang terdiri dari biaya pesan dan biaya simpan sebesar 310.998 rupiah, sedangkan total biaya keseluruhan termasuk biaya pembelian produk sebesar 9.982,998. Nah, grafik EOQ ini menunjukkan titik keseimbangan antara holding cost dan setup cost pada jumlah pemesanan optimal sehingga total biaya persediaan berada pada kondisi minimum. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas tentang output produk amoxicillin. Nah, dari hasil pengolahan tadi, menggunakan metode EOG pada produk amoxicillin, diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 206 strip setiap kali pesan. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan permintaan tahunan sebesar 547 strip, serta biaya pesan 50.000 per order dan biaya simpan 1.300. Selain itu diperoleh biaya pesan sebesar 497,273 dan biaya simpan sebesar 35.750.
Pada software POM-QM diperoleh nilai optimal order quantity sebesar 205,13 strip dengan rata-rata persediaan sebesar 102,56 strip dan frekuensi pemesanan sebesar 2,67 kali per tahun. Total biaya persediaannya terdiri dari biaya pesan dan biaya simpan sebesar 266,6646. Sedangkan total biaya keseluruhan termasuk biaya beli produk sebesar 7.367.665. Nah, grafik EOQ ini juga menunjukkan titik keseimbangan antara loading cost dan setup cost. Next, kita akan masuk ke produk ketiga yakni Cotrimaxazole. Nah, dari hasil pengolahan diperoleh jumlah pesan EOQ sebesar 211 strip. Nah, hasil tersebut juga diperoleh berdasarkan permintaan tahunan sebesar 508 strip dan biaya pesan sebesar 50.000 per order dan biaya simpan 1.150 per strip per tahun. Selain itu juga diperoleh biaya pesan sebesar 508.000 dan biaya simpan sebesar 28.750. Nah, pada software POM-QM diperoleh nilai EOQ Optimal Order Quantity sebesar 210,18 strip dengan rata-rata persediaan sebesar 105,09 strip dan frekuensi pemesanan sebanyak 2,42 kali per tahun. Total biaya persediaan yang terdiri dari biaya pesan dan biaya simpan sebesar 241.702,3. Sedangkan total biaya keseluruhan termasuk biaya beli produk sebesar 6.083.703. Nah, bisa dilihat grafik EOQ juga menunjukkan titik keseimbangan antara holding cost dan setup cost pada jumlah pesanan optimal, sehingga total biaya persediaan berada pada kondisi minimum. Oke, selanjutnya saya akan merunning menggunakan software WinGSP untuk ibuprofen. Nah, yang pertama inventory, dan masuk inventory, lalu no problem. Nah, ini yang continuous review, ini bebas. Oke, nah lalu untuk nilai min ini 806, nilai standar deviasi itu 23,36 dapat dari sel order stop 10.000, ini 12.000, 1.200, 100, 1.000, lalu ini 0,0164. Lalu kalian bisa klik solve, langsung saja solve. Nah, ini nanti kita akan menganalisis. Nah, hasil output nanti diperoleh nilai optimal reorder point sebesar 18,74711 strip dan jumlah pesan optimal sebesar 260,3313 strip. Nah, rata-rata persediaan maksimum itu sebesar 265,8600 strip dan rata-rata persediaan sebesar 135,6944 strip. Dari hasil perhitungan biaya diperoleh total biaya pemesanan sebesar 154.200 2,7. Nah, total biaya simpan sebesar 162.833,2 dan total biaya keseluruhan persediaan sebesar 1.403,295. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa metode continuous review mampu membantu perusahaan dalam menentukan jumlah pemesanan dan titik pemesanan kembali yang optimal, sehingga pengendalian persediaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Nah, untuk produk amoxicillin, berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode continuous review, pada produk amoxicillin diperoleh nilai optimal reorder point sebesar 13,2396 strip dan jumlah pemesanan optimal sebesar 206,0468 strip. Dan itu diperoleh safety stock sebesar 4,1047 strip. Nah, dari hasil perhitungan biaya diperoleh total biaya pesan sebesar 132.736, total biaya simpan 139.266. Nah, hasil review ini mampu membantu perusahaan menentukan jumlah pemesanan optimal dan titik pemesanan kembali sehingga persediaan produk amoxicillin dapat dikendalikan secara lebih efektif dan efisien. Lalu selanjutnya untuk produk ketiga Cotrimaxazole itu
dapat nilai optimal reorder point sebesar 13,1745 strip dan nilai optimal order quantity 219,0234 strip dan safety stock sebesar 4,0396 strip serta rata-rata persediaan minimum sebesar 223,063 strip dan rata-rata persediaan sebesar 113,5513 strip. Nah, hasil continuous review ini mampu membantu perusahaan menentukan jumlah pemesanan optimal dan titik pesan kembali sehingga pengendalian persediaan produk Kotrimoxola juga dapat dilakukan secara lebih efisien. Lalu ada integrated programming, saya akan running Excel. Nah, fungsi tujuan itu ini kalian copy lalu kalian tempel saja. Ini juga kalian copy lalu kalian tempel di fungsi kendala. Lalu ini kapasitas maksimum kalian letakkan di sini. Nah, untuk ini itu kalian bisa rumus sum produk dari C10 kalian koma ini. Jangan lupa di F4 lalu enter. Kalian geser seret. Nah, lalu kalian masuk ke data solver. Ini F10 di sini. Karena fungsi maksimasi maka klik max. Nah, ini itu di sini. Nah, untuk fungsi kendala seperti ini. Di mana kendala 1 nggak boleh lebih dari 50.000 ini dan kendala 2 nggak boleh lebih dari 50 serta keduanya harus integer. Lalu kalian simplex LP lalu kalian solve. Kalau ada penelitian seperti ini kalian ketik oke saja. Nah, dan ini hasilnya. Nanti kita akan menganalisis. Lalu kita akan merunning di software Tora. Klik here, integer, go to input. Ini kalian bebas. Lalu variabelnya ada 3, variabel x3 sampai x3 dan fungsi kendala ada 2. Lalu kalian bisa klik enter. Nah, ini kalian sesuaikan produk kalian. Lalu fungsi maximize 1500, 2000, 1200. Batasan pertama itu 12.000, 13.000, 11.500. Itu nggak boleh lebih dari 50.000. Batasan kedua itu 10, 20, 12 nggak boleh lebih dari 50. Kalau udah ini kalian klik solve, nggak usah di save. Nah, solve problem, go to output. Nah, ini nantinya bisa kita analisis ada 2 output. Kalau ketik hijau bisa kalian klik sampai ketemu BSL bound. Nah, kita lanjut ke analisis saja output. Untuk output dari integral programming menggunakan software Excel tadi, kita dapat nilai fungsi tujuan max sebesar 6.500 dan variabel X1 sebesar 3, yang mana ibuprofen X1 itu ibuprofen 3 dan amoxicillin atau X2 1.
Nah, hasil tersebut menggunakan modal sebesar 49.000 dari kapasitas maksimum 50.000. Jadi nggak boleh lebih dari 50.000 dan serta menggunakan kapasitas rak atalase sebesar 50 strip pas 50. Oke, kita next. Dan untuk tora juga didapatkan nilai serupa yakni 6.500 dan X1-nya 3, X2-nya 1, X3 0. Jadi sama. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Dari hasil penelitian ini, metode optimasi industri mampu membantu apotek hasil dalam menyelesaikan permasalahan distribusi, pengendalian persediaan, dan optimasi keuntungan perusahaan. Metode dynamic programming yang telah dijelaskan rekan saya tadi menghasilkan kombinasi distribusi optimal berupa ibuprofen, amoxicillin, dan cotrimoxazole dengan keuntungan maksimum sebesar 3.930.000 tanpa melebihi kapasitas kendaraan. Nah, pada shortest route jarak terpendek itu diperoleh nilai jalur distribusi terpendek dari PT Otto Pharmaceutical Industries di Bandung menuju ke apotek hasil di Surabaya melalui rute paling efisien yakni Bandung, lanjut ke Semarang, lanjut ke Kudus, lanjut ke Gresik, lanjut ke Surabaya dengan total jarak 785 km. Nah, pada metode EOG dan continuous review itu menghasilkan total biaya persediaan yang lebih kecil dibandingkan metode continuous review. Namun, continuous review mampu menentukan seri order point dan safety stock sehingga risiko kekurangan persediaan dapat diminimalkan. Dan integrated programming juga menghasilkan keuntungan max sebesar 6.500 yang mana kombinasi produknya itu 3 strip ibuprofen X1 dan 1 strip amoxicillin X2. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, metode dynamic programming mampu menentukan kombinasi produk distribusi optimal dengan keuntungan maksimum sebesar 3.930.000. Nah, shortest route jarak rute terpendek itu menghasilkan jalur distribusi terpendek dari Bandung menuju Surabaya dengan total jarak hanya 785 km. Pada EOG dan continuous review diperoleh hasil bahwa metode EOG menghasilkan total biaya persediaan yang lebih minimum dibanding metode continuous review. Tapi pada integral programming itu menggunakan pendekatan branch and bound diperoleh kombinasi optimal yaitu 3 strip X1 ibuprofen dan 1 strip X2 amoxicillin dengan keuntungan max sebesar 6.500. Kami juga ada saran untuk perusahaan di mana perusahaan diharapkan dapat menerapkan metode optimasi secara berkala untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan pengendalian persediaan. Lalu, kedua, perusahaan perlu memperbarui data permintaan dan distribusi secara rutin. Tiga, penelitian selanjutnya kami harap menggunakan metode optimasi lain sebagai perbandingan hasil penelitian. Dan penggunaan software optimasi diharapkan dapat dimaksimalkan lagi untuk membantu pengambilan keputusan perusahaan secara lebih cepat dan efektif. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan materi dari kami. Jika ada kurang dan salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.